Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita pada saat ini insyaallah akan mempelajari surat Zalzalah atau Al-Bayyinat. Kita sudah selesai dari Al-Zalzalah kepada Al-Bayyinat. Surat Al-Bayyinah termasuk surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 8 dan ayatnya termasuk pendek-pendek, mudah dihafalkan. Surat ini turun setelah surat At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru, dan tidaklah orang-orang yang kafir itu min ahlil kitab, baik dari kalangan ahlul kitab Yahudi atau Nasara, wal musyrikin, ataupun dari kalangan orang-orang musyrik, munfakin, mereka terbelah-belah, terpecah-pecah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, kecuali sebabnya setelah datang kepada mereka bukti kebenaran. Al-Bayyinah. Jadi kita tahu bahwa mereka, orang-orang ahlul kitab itu telah mengerti bahwa Rasulullah SAW itu tertulis di dalam kitab-kitab mereka, baik itu Taurat maupun Injil. Dan mereka tahu tanda-tanda Nabi, sudah tahu pula Al-Quran yang akan turun. Dan ini pun sudah mereka beritakan kepada orang-orang musyrikin di sekitar mereka. Maka di saat datang Rasulullah SAW telah diutus, justru pada saat itulah mereka terbelah-belah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang beriman tapi mengumpulkan iman mereka dengan kemunafikan. Ada yang benar-benar beriman dan ada yang tetap kafir. Kemudian Allah jelaskan pada ayat yang kedua, siapa yang dimaksud Al-Bayyinah di sana? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Al-Bayyinah itu adalah Rasulun minallah, Rasul yang diutus dari Allah. Yatlu suhufan mutahhara, yang membacakan kepada mereka suhuf, lembaran-lembaran,
Karena memang Al-Quran pertama kali ditulis dalam lembaran-lembaran, tidak menjadi buku satu jilid. Mutahhara, lembaran-lembaran yang suci, yang mulia. Kita tahu bahwa kemuliaan Al-Quran itu Allah akan jaga sampai hari kiamat. Sehingga nanti pada saat hari kiamat itu akan terjadi, akan dimulai, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi hilangnya tulisan Al-Quran dan hilangnya hafalan Al-Quran, di mana orang-orang yang hafal Al-Quran saat itu akan lupa. Kemudian tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dimanapun itu akan terhapuskan. Sehingga pada saat hari kiamat itu terjadi, sudah tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi. Fiha kutubun qayyimah, di mana pada lembaran-lembaran itu ada kutubun. Kutub itu jamak dari kitab, yakni ada tulisan. Tulisan di mana Al-Quran itu diantaranya berbentuk tulisan. Qayyimah, tulisan yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat lurus membawa orang kepada kemuliaan. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, dan tidaklah tafarraq itu artinya berbeda-beda, berbelah-belah, berselisih. Alladzina utul kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, tidaklah mereka terbelah-belah illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti kebenaran. Ini menguatkan ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama tadi sudah menyebutkan al-bayyinah, ini sekarang diulang lagi. Untuk apa? Untuk taukid, untuk menguatkan, menegaskan. Jangan ragu-ragu bahwa terbelahnya orang-orang itu tidak lain sebabnya karena kitab ini, karena Al-Quran ini, karena Rasul yang akan membacakan Al-Quran ini. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, mereka orang-orang ahlul kitab itu tidaklah diperintahkan illa, kecuali liya'budullah, agar mereka itu beribadah kepada Allah. Mukhlisin, di mana ibadah mereka haruslah dilakukan dengan ikhlas. Tidak ada yang diibadahi selain Allah. Lahuddin, di mana ketaatan, ibadah, pelaksanaan syariat mereka itu benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, mengikuti ajaran Allah. Kita ini punya kewajiban untuk mengikhlaskan ilmu dan amal. Kita punya kewajiban mengikhlaskan ilmu dan amal, di mana ilmu itu harus benar-benar datang dari Allah. Kita tidak boleh beragama tanpa ilmu dari Allah. Hal ini sesuai dengan surat Al-Isra, surat 17,
ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan janganlah engkau ikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Jadi beragama itu dasarnya harus ilmu. Kemudian Allah ingatkan, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran ini alat belajar untuk menuntut ilmu. Wal basara, mata adalah alat belajar. Wal fuad, akal fikiran itu adalah alat belajar. Kullu ulaika, ketiga-tiganya, di mana telinga, mata dan akal fikiran, ketiga-tiganya kana anhu, tentang ilmu, mas'ula, akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Apakah benar-benar telinga itu digunakan untuk menuntut ilmu? Mata itu benar-benar digunakan untuk menuntut ilmu? Akal fikiran itu benar-benar digunakan untuk menuntut ilmu? Itu akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar nanti. Karena di padang mahsyar orang itu akan berdiri dan tidak boleh bergerak dari tempat berdirinya sampai ditanya tentang 4 pertanyaan. Ya, kita pernah terangkan 4 pertanyaan itu supaya gampang diingat. UTIH, umur, tubuh, jasad, ilmu, dan harta. 4 amanah ini akan Allah tanya, karena keempat-empatnya adalah dimensi kehidupan. Bahwa umur itu adalah dimensi kehidupan. Orang tidak mungkin hidup tanpa umur. Kemudian tubuh, adanya tubuh inilah adanya kehidupan. Begitu tubuh mati, matilah manusia. Ilmu, manusia tidak mungkin mulia tanpa ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian harta. Harta adalah kebutuhan manusia. Sulit hidup tanpa harta. Keempat-empatnya adalah amanah yang Allah akan tanya di padang mahsyar nanti. Sehingga Allah ingatkan di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa mereka itu, para ahlul kitab itu tidaklah diperintahkan, tidak ada perintah kecuali satu saja, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lahuddin, di mana agamanya itu harus agamanya Allah, bukan agama karangan manusia, dibuat manusia, direkayasa oleh manusia, tidak boleh, harus lahuddin. Dinnya itu, agamanya itu milik Allah. Sehingga di sini kita harus melakukan ikhlas al-ilmi, mengikhlaskan ilmu. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan amal. Dua-duanya harus diikhlaskan. Beribadah itu beramal ibadah. Beramal ibadah itu tidak boleh kalau tidak datang ilmu dari Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, tidak boleh beribadah. Karena ibadah itu asli hukumnya haram. Hukum asalnya ibadah itu haram. Berbeda dengan urusan dunia. yakni rizki yang Allah tebar, kenikmatan yang Allah tebar di dunia ini, hukum asalnya mubah, halal, silahkan. Tidak perlu bertanya, ini hukumnya apa? Ini jambu hukumnya apa? Ini mangga hukumnya apa? Ini tempe hukumnya apa? Tidak perlu bertanya.
Orang yang mau mengharamkannya harus mendatangkan dalil. Jambu itu haram, mana ayatnya? Mana hadisnya? Tidak ada, balik ke asalnya. Bahwa jambu adalah nikmat dari Allah. Orang yang mau mengharamkan tempe dan tahu karena tidak pernah ada di zaman Rasulullah, maka balik ditanya dia, mana buktinya? Mana ayatnya? Mana hadisnya yang mengharamkan tempe dan tahu? Tidak ada, kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah. Itu kalau nikmat, rizki, hukum asalnya apa? Halal, mubah. Tapi kalau bicara tentang ibadah, hukum asalnya apa? Halal. Tidak boleh orang beribadah sampai datang ilmu dari Allah. Nah, di sini kita harus mengikhlaskan ilmu. Ikhlaskan ilmu dan ikhlaskan amal. Kemudian hunafa'a. Hunafa jamak dari hanif. Jamak dari hanif. Di mana kata hanif itu secara bahasa itu berasal dari kata hanafa yahnifu hanfan, yang artinya mala yamilu mailan, artinya cenderung. Jadi bukan lurus. Hanif itu bukan lurus. Hanif itu artinya cenderung. Cenderung kepada apa? Cenderung kepada jalan lurus. Cenderung kepada tauhid. Cenderung kepada kebenaran. Di mana orang yang hanif itu manusia biasa. Dia bisa salah dan lupa. Begitu teringat dia akan kembali lagi kepada kebenaran. Itu orang yang hanif. Bukan berarti dia selalu di atas kebenaran. Karena tidak mungkin. Manusia tidak mungkin selalu di dalam kebenaran. Di atas kebenaran. Tidak mungkin. Karena manusia punya salah dan lupa. Nah, sehingga orang yang hanif itu bukan orang yang lurus. Tapi orang yang cenderung kepada kebenaran. Di mana begitu ingat dia kembali lagi kebenaran. Begitu datang ilmu dia kembali lagi kepada kebenaran. Ini oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir diingatkan kita kepada surat Al-An'am ayat 79. Insyaallah sudah saya siapkan. Di mana membaca ini Al-Hafidh Ibnu Katsir mengingatkannya, ini ayat ini ada kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 79 yang berbicara tentang Nabi Ibrahim. Di mana kita dalam bersikap hanif harus kita mengikuti hanifiyahnya Nabi Ibrahim. Wa yuqimus salata, dan mereka orang-orang ahlul kitab itu tidaklah diperintahkan kecuali untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Kita lihat di sini di saat berbicara tentang salat dikatakan wa yuqimus salat, menegakkan salat, diiqamahkan. Kita yang tadinya duduk-duduk, maka ada orang yang iqamah, memanggil, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kita disuruh bangun, maka berdirilah kita melakukan salat. Di mana salat itu benar-benar harus dilaksanakan, dilakukan dengan tegaknya diri kita, sadar sepenuhnya. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kita lihat di sini manusia itu disifati dengan hanif, tapi agama
disifati dengan qayyimah. Kenapa? Karena agama itu konsep. Konsep itu harus lurus, harus pasti benarnya. Harus pasti baiknya. Harus pasti manfaatnya. Tidak boleh meragukan. Tapi manusia tidak bisa dipastikan. Manusia itu punya salah dan lupa. Sehingga konsep yang baik adalah konsep yang qayyim, yang selalu lurus, selalu baik, selalu benar, selalu bermanfaat, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Itu konsep qayyim. Tapi manusia tidak bisa manusia qayyim. Manusia mustaqim tidak ada. Diperintahkan, ya. Diperintahkan untuk istiqamah, ya. Tapi mampukah dia? Tidak. Karena dia punya salah dan lupa. Maka saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kita perhatikan, berbicara tentang ayat-ayat ini, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanadnya yang sampai kepada Ammar ibnu Abi Ammar, di mana katanya aku mendengar Aba Habbah al-Badri. Aba Habbah al-Badri, seorang sahabat yang hidup bersama Rasulullah dan ikut perang Badr, di mana nama aslinya Aba Habbah al-Badri itu Malik ibnu Amr ibnu Thabit al-Ansari. Dia berkata, "Lamma nazalat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab." Pada saat turunnya ayat lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan." Di mana Jibril berkata, katanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan engkau untuk menyampaikan salamnya Allah kepada Ubay." Ubay itu siapa? Ubay itu orang yang sangat terkenal dalam membaca Al-Quran. Jadi kita dalam membaca Al-Quran tersebut nama seperti Zaid ibn Thabit, dialah yang menuliskan Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud, orang yang sangat rajin dalam menuliskan Al-Quran, membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan suaranya indah. Kemudian ada pula ini, orang yang terkenal, yang sangat cinta kepada Al-Quran, hafal Al-Quran, dan kemudian mengajarkan Al-Quran, yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Kalau kita mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ini tergolong orang yang sering disebut sebagai rujukan dalam mempelajari Al-Quran. Bayangkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk Rasulullah SAW itu menyampaikan salamnya Allah kepada Ubay. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay, "Inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi surah." Sesungguhnya Jibril memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat ini, surat lam yakunil ladina kafaru. Qala Ubayyu, wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah.
apakah benar-benar namaku itu disebut oleh Allah wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah, ya. Qala fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis. Tidak kuat dari senang. Menangis itu kan bisa karena sedih, bisa karena senang. Orang kalau terlampau senang tidak tahan dia, maka menangis. Sesuatu yang tidak terbayang oleh dia. Sampai sebegini, saya dapat salam dari Allah. Jadi kita lihat di sini bagaimana orang mencintai Al-Quran itu sampai di situ posisinya. Allah mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu mampu memberikan syafaat kepada orang yang mencintainya di hari akhirat nanti. Kemudian berikutnya, hal yang serupa diceritakan juga dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selainnya. Cerita tentang salamnya Allah kepada Ubay dan Rasulullah diperintahkan untuk membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay. Kemudian kita lihat di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab pada ayat-ayat ini adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan yang dimaksud dengan al-musyrikun, orang-orang musyrik, adalah abadatal authan wan niran minal arabi wal ajam, yaitu para penyembah berhala dan para penyembah api dari bangsa Arab atau selain bangsa Arab. Kemudian kita lihat di antara makna mumfakkin itu Mujahid, muridnya Abdullah bin Umar yang terkenal itu, menerangkan bahwa di sana mumfakkin maknanya adalah muntahin, berhenti, artinya sampai di puncaknya, berhenti. Hatta yatabayyana lahumul haq, sehingga datang kepada mereka kebenaran. Di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, artinya Al-Quran ini. Al-Quran inilah yang menjelaskan, yang menerangkan al-bayyinah itu, yang menjadi bukti itu. Kemudian berikutnya lagi bahwa di saat al-bayyinah itu datang, bukti kebenaran itu datang, maka mereka pun bercerai-berai. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang merasa puas, ada yang merasa tidak puas. Ada yang bersikap sejati, ada yang bersikap palsu. Dan seterusnya. Kita baca ayat yang lain yang ikut membantu kita dalam memahami ayat ini, di mana di ayat yang lain dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
di sini kita lihat bahwa semua agama yang datang dari langit, yang dibawa oleh para rasul dan nabi, itu satu perintahnya, yaitu beribadah kepada Allah. Adapun cara-cara beribadahnya itu terserah Allah. Kemana kiblat mereka sholat, itu urusan Allah. Bagaimana tata cara beribadahnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, apa yang dibacanya, itu urusan Allah. Tapi inti kewajibannya adalah beribadah kepada Allah. Sehingga semua nabi dan rasul itu agamanya sama, yaitu Islam. Di mana Islam itu pengertiannya adalah ajaran yang datang dari Allah, mengharuskan umat manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Adapun di saat kita berbicara tentang syariahnya, maka syariah para nabi dan rasul itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama ahlul kitab, tapi ternyata berbeda. Antara Injil dengan Taurat, kalau bicara soal syariah, berbeda. Apalagi kalau menarik yang sebelumnya lagi, akan berbeda tata cara bagaimana mereka menjalankan syariah. Contohnya, di zaman Nabi Musa, orang itu kalau ingin bertobat dari dosa besar, itu haruslah dengan cara bunuh diri. Itu di zaman Nabi Musa. Sehingga itulah yang menjadi syariatnya Nabi Musa. Tapi di zamannya Nabi Muhammad tidak. Di mana bertobat tidak harus dengan cara bunuh diri. Contoh yang lain adalah bahwa mereka itu kalau ingin beribadah, maka tempatnya adalah tempat ibadah. Kita pun mengenal ada istilah di zaman kita gereja misalnya untuk Nasara. Ada sinagog dalam istilah kita untuk orang-orang Yahudi, maka itu tempat ibadah. Tapi orang Islam tidak. Di mana orang Islam itu beribadah dimanapun, salat itu dimanapun. Yang penting tempat itu memenuhi syarat kesucian dan benar-benar menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya lagi ayat 6 dan seterusnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, baik mereka itu dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, ataupun dari kalangan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka tempatnya di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam api neraka jahannam. Kenapa? Jawabnya, setelah Rasulullah datang, Al-Bayyinah datang, kewajiban mereka adalah berhenti dari agama mereka yang lama, pindah kepada agamanya Rasulullah SAW. Di mana mereka tetap wajib beribadah, hanya saja ibadahnya dengan syariahnya siapa? Dengan syariahnya Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian, tidak diterima oleh Allah. Sehingga sia-sia amalan ibadah mereka, karena amalan ibadah mereka telah Allah rubah dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan itu mereka sudah diingatkan dalam kitab-kitab mereka. Kemudian Allah tegaskan, ulaikahum, mereka adalah syarrul bariyah. Syarr itu artinya buruk. Al-bariyah artinya ciptaan Allah. Di mana ciptaan Allah itu dari mulai malaikat, manusia, jin, binatang, tetumbuhan, serangga, dan materi-materi kehidupan ini, itu semua disebut al-bariyah. Artinya apapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini masuk dalam kata al-bariyah. Di mana orang kafir itu di mata Allah seburuk-buruknya makhluk Allah. Sehingga terpahami dari ayat ini bahwa ahlul kitab ataupun musyrikin, siapapun mereka, harus ikut kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh bertahan pada agama mereka, karena agama mereka telah mansukh, telah terhapuskan, telah tergantikan masa berlakunya, di mana sudah kadaluarsa. Dengan datangnya nabi berikutnya, maka yang lalu itu kadaluarsa, harus mengikuti nabi yang baru. Jazaohum 'inda rabbihim innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka adalah khairul bariyah. Khair lawannya syarr. Tadi orang-orang kafir itu syarrul bariyah, sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu khairul bariyah. Syarr dengan khair itu bertentangan, di mana syarr itu buruk, khair itu baik. Jadi seburuk-buruknya makhluk Allah adalah orang kafir, lebih buruk daripada kelabang dan kecoa. Karena kita selama ini melihat kelabang dan kecoa adalah di tempat sampah. Nah, mereka lebih jelek. Syarrul bariyah. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya ciptaan Allah, makhluk Allah. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu lebih baik dari malaikat sekalipun. Kita bertanya, kok bisanya manusia yang beriman dan beramal saleh itu lebih baik daripada malaikat sekalipun? Ingat bahwa malaikat itu tidak mengenal salah dan lupa. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, sehingga tidak ada malaikat berdosa. Tidak ada malaikat tertuntut untuk bertaubat. Tapi manusia yang beriman dan beramal saleh, meskipun mereka punya hawa nafsu, mereka mudah berbuat salah dan lupa, tapi bersikap hanif, selalu kembali, selalu cenderung kepada jalan yang lurus, agama yang lurus. Jadi kita lihat ini, kita perlu ingat-ingat ayat ini, karena ayat ini penting sekali untuk kita pahami bahwa sebegini jauhnya
Allah memuji orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau antum perhatikan di juz amma saja itu amanu wa amilus salihat itu terulang sampai 5 kali. Di antaranya surat yang kita hafal Al-Asr, kemudian At-Tin, kemudian ini Al-Bayyinah, kemudian surat Al-Insyiqaq. Ini sampai diulang-ulang oleh Allah. Karena inilah cara untuk jadi mulia. Bagaimana sih cara supaya kita jadi manusia mulia? Beriman dan beramal. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan husnul khatimah? Jawabnya beriman dan beramal saleh. Kenapa? Karena beriman dan beramal saleh itulah sebab ridhonya Allah. Ridha Allah itulah sebab rahmat Allah. Kita kalau mau masuk surga, yang memasukkan surga itu apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi Allah tidak akan memasukkan surga orang yang tidak diridhoinya. Dan dia, Allah itu tidak akan meridhoi orang yang tidak beriman dan beramal saleh. Di mata Allah, manusia yang tidak beriman dan beramal saleh itu lebih buruk daripada yakni binatang yang paling rendah sekalipun di mata Allah. Jadi ini kita lihat, ini yang berbicara ada Al-Quranul Karim. Kita hanya membahasnya. Kita tidak sedang mengarang-arang, mengada-ada. Tapi kita sedang membacakan ini ayat-ayat Al-Quran. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaohum, balasan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh itu, 'inda rabbihim, itu sudah Allah siapkan di sisinya, ada bersamanya. Apa itu? Jannatu adnin. Jannat, jannah itu satu, jannat itu banyak. Di mana Allah telah menyiapkan surga-surga. Surga-surga, antum bayangkan surga itu tingkatnya ke atas ada 100. Tingkatnya surga itu ada 100. Kemudian setiap satu lantai surga itu satu lapisan surga itu, yakni jangan antum tanyakan tentang luasnya, karena jatah setiap orang itu keluasannya sangat dahsyat sekali. Setiap orang punya satu kebun. Luasnya jangan antum tanyakan. Jadi memang tidak masuk di akal kita pada hari ini. Tapi itu balasan Allah. Kenapa? Karena Allah sangat ridho kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah sifatkan jannatu adnin ini, jannahnya Aden. Aden ini supaya kita mudah menghafalkan. Ada kota juga dinamai dengan nama Aden. Di mana itu? Di Yaman. Ada kota Aden. Jadi mereka ingin, yakni dalam sejarah katanya ada raja yang ingin membuat surga di dunia ini, sehingga mereka membuat kebun atau taman yang sangat indah, kemudian dinamai Aden. Kemudian Allah sifatkan jannatu adnin ini tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita berbicara tentang sungai-sungai yang ada di surga, akal kita sulit untuk menerimanya. Kenapa? Yang akan mengalir itu bukan cuma air. Ada sungai air,
ada sungai susu yang gampang basi itu, ternyata sungainya ada. Di sana tidak mengenal basi, karena di sana nggak ada corona, nggak ada bakteri, nggak ada virus, tidak ada jamur, tidak ada apa. Jadi apapun mengalir aman, tidak mengenal polusi dan seterusnya. Sungai madu, ada sungai madu. Sungai arak, khamr, di mana yakni manusia kalau meminumnya tidak mabuk, tidak seperti arak yang di dunia yang bikin orang hilang akal. Kita membayangkan bahwa apa sih yang diingini oleh orang yang minum arak? Hilang akal, ingin melupakan masalah. Yani setelah hiburan-hiburan, joget-joget, minum arak, berikutnya mabuk, lupa semuanya, hilang akal. Nah, orang minum araknya surga, itu dia mampu melupakan semua keburukan di masa yang lalu tanpa harus mabuk, tanpa harus hilang akal, tetap cerdas, tetap pintar. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalam surga-surga itu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, ini kita paham sekarang. Oh, jadi penyebab ridhonya Allah tadi apa? Apa tadi? Beriman dan beramal saleh. Sehingga Allah masukkan ke dalam surga. Orang tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga kecuali karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, rahmat Allah tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang tidak diridhai oleh Allah. Ini rantai ini pahami dengan baik, supaya kita tidak bingung nanti. Gimana sih bahwa katanya orang tidak mungkin masuk surga tanpa rahmat dari Allah. Ya berarti udah kita urusannya bagaimana bercinta-cintaan aja dengan Allah. Nanti kalau Allah mencintai kita, kita masuk surga tanpa beramal, tanpa beriman. Lah, mungkinkah itu? Mungkin? Tidak mungkin, itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah itu meridhoi orang yang beriman dan beramal saleh. Itunya dilakukan, sababnya, penyebab kita untuk diridhai oleh Allah itu lakukan, yaitu beriman dan beramal saleh, sehingga kita diridhai oleh Allah. Kalau Allah meridhai kita, kita akan dimasukkan ke dalam surganya dengan apa? Dengan rahmatnya. Sehingga rahmat Allah itu muncul karena ridho. Ridho itu muncul karena iman dan amal saleh. Nah, itu rantai itu tolong jangan dilupakan, supaya kita tidak salah paham dan kita akan mampu menjawab kalau ada orang yang salah paham. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalam surga-surga itu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah, merasa puas. Merasa puas. Antum bayangkan di antara cara Allah untuk membuat penduduk surga itu puas adalah dibuatnya 100 susun itu, yang atas bisa melihat bawah, yang bawah tidak bisa melihat atas. Jadi orang yang ada di surga tingkat 100 itu bisa melihat yang di tingkat 99 ada siapa saja di bawah. Tapi yang 99 melihat ke atas tidak bisa. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya dia puas, bahwa sayalah orang yang paling berbahagia.
Karena orang selain saya ada di bawah saya. Saya yang paling tinggi, saya di level ini. Dengan itu terjadilah kepuasan. Karena kepuasan itu hanya ada di sana. Di dunia ini tidak ada kepuasan. Orang merasa cukup, merasa puas di dunia ini sulit. Karena dunia tidak disiapkan untuk memuaskan orang, untuk mencukupi orang. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua Allah berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kita ini punya kewajiban untuk beriman dan beramal saleh. Terus mengasah diri kita dengan iman dan amal saleh sampai di level kita sangat kenal Allah. Orang yang sangat kenal Allah itu akan takut kepada Allah. Antum bayangkan, bisa nggak cinta itu dipisahkan dari kebutuhan? Bisa nggak? Tolong dijawab. Bisakah seseorang mencintai tanpa membutuhkan? Bisa? Tidak bisa kan? Kenapa? Karena kebutuhan itu bagian dari cinta. Di mana orang yang mencintai itu karena membutuhkan. Nah, di sini kita lihat, di saat seseorang itu kenal baik dengan Allah, dia akan semakin membutuhkan Allah. Kita bayangkan kalau seseorang hanya kenal bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Itu dengan satu alasan ini saja dia cinta kepada Allah atau tidak? Dia cinta kepada Allah, dia butuh kepada Allah karena butuh kasih sayang Allah. Tapi ternyata dia semakin mengenali Allah. Ternyata Allah bukan cuma punya satu sifat saja. Ternyata Allah memiliki sifat yang sangat banyak. Bahkan kita dianjurkan untuk menghafalkan 99 nama dan sifat Allah. Berarti kita akan semakin kenal kepada Allah karena ini menu-menu kebutuhan kita. Kita butuh kekuatan, Allah itu qawi. Kita butuh kekayaan, Allah itu ghani. Kita butuh kemuliaan, Allah itu ali. Kita butuh sambutan kehormatan, Allah itu karim. Kita butuh kekuatan dan keperkasaan Allah, Allah itu Jabbar. Kita akan berhadapan dengan orang yang sombong, maka Allah itu Mutakabbir, zat yang maha sombong. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau orang itu semakin kenal Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena takut kehilangan, takut ditinggalkan. Cintanya orang yang beriman kepada Allah itu lebih daripada cintanya bayi kepada ibunya. Bayi itu jangankan ditinggalkan jauh oleh ibunya. Dia tahu bahwa ibunya meninggalkan dia, dia langsung nangis sejadi-jadinya. Dia tidak ingin ditinggal oleh ibunya. Dia ingin selalu ada di dekapan ibunya. Sehingga bayi itu sangat takut untuk ditinggal oleh ibunya. Nah, orang yang beriman dan beramal saleh sangat kenal Allah, sangat butuh Allah, sangat cinta kepada Allah, sehingga sangat takut untuk ditinggal oleh Allah. Sehingga takut itu adalah level tinggi, level yang sangat tinggi di dalam ajaran. Di dalam ajaran Islam. Di mana di saat seseorang berbicara tentang iman, iman itu diukur dengan cinta. Iman itu diukur dengan cinta. Semakin cinta seseorang kepada Allah, itu menunjukkan semakin beriman dia kepada Allah. Kemudian cinta kalau sudah mencapai puncaknya, itu akan sampai di level takut.
takut kehilangan, ya atau tidak? Takut ditinggalkan. Itu level cinta. Kalau cintanya biasa-biasa saja, kita hari ini assalamualaikum, waalaikumsalam, kita saling mencintai. Tapi begitu antum pergi ya biasa saja, ya kan? Kenapa? Karena kebutuhan kita tidak di level takut ditinggalkan. Kita saling mencintai, tapi level kita belum sampai di puncaknya. Kalau cinta itu sudah di puncaknya, akan sampai di level takut. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa surga-surga Aden itu Allah siapkan untuk siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua Allah siapkan untuk orang yang takut kepada Tuhannya. Sehingga dengan mempelajari ayat-ayat ini, kita pun telah membahas tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Baqarah. Saya ingin menambahi, boleh ya nambahi? Barangkali nggak boleh. Tadi surat apa saya sebut? Bukan. Yang berikutnya ini. Al-An'am 79. Surat Al-An'am 79. Di mana surat Al-An'am 79 itu bunyinya, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku arahkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal arda, ke arah zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu kepada Allah. Hanifan, dengan sikap yang hanif. Apa hanif itu? Diterangkan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku ini tidak tergolong di antara orang-orang yang musyrik. Karena lawannya hanif adalah syirik. Di saat seseorang itu telah melampaui batas, sehingga sudah tidak lagi ada di jalan yang lurus, sudah beribadah kepada selain Allah. Nah, antum lihat, antum perhatikan di sini, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini, ayat 79 dari surat Al-An'am ini, beliau katakan saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan kaumnya, beliau membuktikan ini, membuktikan bagaimana bintang itu tidak layak diibadahi. Berikutnya bulan tidak layak diibadahi. Berikutnya lagi matahari tidak layak diibadahi. Kenapa? Karena tidak selalu bersama kita. Sering meninggalkan kita. Sedangkan yang kita mesti ibadahi itu zat yang selalu bersama kita. Kita tidak terpisah darinya. Maka dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membuktikan di hadapan mereka bahwa ini zat-zat ini, yakni planet-planet ini, itu ternyata yakni tidak setia dengan kita, tidak selalu bersama kita. Maka beliau katakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku ini telah menghadapkan wajahku
Lilladzi fataras samawati wal arda, kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan, dengan sikap yang hanif, wama ana minal musyrikin, dan aku tidak tergolong di antara orang-orang yang musyrik, beribadah kepada selain Allah juga. Akhlastu dini, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, artinya aku mengikhlaskan agamaku. Wa afradtu ibadati, dan aku menunggalkan, mengesahkan ibadahku. Jadi kita lihat, kita ini punya kewajiban untuk mengikhlaskan apa? Dua macam tadi. Apa tadi? Ilmu dan amal. Ilmu yang kita gunakan untuk kita beribadah harus datang dari Allah, tidak boleh dari selain Allah. Kemudian yang kedua harus kita ikhlaskan apa? Ibadah itu sendiri, di mana kita beribadah hanya kepada Allah. Itu diwujudkan dalam bentuk amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Nah, sehingga di saat kita itu memahami kata hanifan, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan, ma'ilan 'anis syirki ila tauhid. Orang yang hanif itu adalah orang yang cenderung dari syirik menuju kepada tauhid. Ditinggalkannya setiap bentuk syirik, diikhlaskannya ibadahnya hanya kepada Allah. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, walihadza qala, maka dengan ini Allah pun berfirman, wama ana minal musyrikin, dan aku ini tidak tergolong di antara orang-orang musyrikin. Nah, ini yang saya ingin tegakkan di hadapan antum, supaya kita tidak mempertahankan kesalahan paham kita tentang kata hanif. Karena selama ini kita memahami kata hanif apa artinya? Lurus. Salah itu salah. Karena mungkinkah ada manusia yang lurus? Mungkin ada, tunjukkan satu saja. Ada nggak manusia yang lurus? Ada satu saja. Di saat kita menyebut manusia terbaik di dunia ini siapa? Rasulullah SAW ternyata pernah berbuat salah, ya atau tidak? Sehingga ditegur oleh Allah. Di antaranya di surat Abasa dan di surat Al-Anfal, ya atau tidak? Ditegur, diperbaiki. Beliau itu bukan orang yang lurus, tapi orang yang hanif. Orang yang dijaga oleh Allah, maksum, sehingga tidak dibiarkan berbuat salah. Di saat berbuat salah, segera datang teguran dari Allah, memperbaikinya, mengembalikannya lagi ke jalan yang lurus. Yang lurus itu konsep kita beribadah. Tata cara kita beribadah harus datang dari Allah, harus lurus, sangat benar, sangat baik, sangat bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, pasti. Nah, jadi ini apa yang ingin saya sampaikan. Silahkan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz yang datang dari jamaah via Zoom. Ustadz, apa nama tingkatan surga yang paling tinggi Ustadz? Jazakallah khair. Langsung aja, Firdaus. Rasulullah SAW menyebutkannya dengan kata Al-Firdausul A'la. Firdaus yang paling tinggi, Al-A'la. Al-A'la artinya yang paling tinggi. Nah, sehingga kalau seseorang itu sudah di atas Firdaus, ada berada di surga Firdaus,
Tidak ada lagi di atas dia kecuali Sidratul Muntaha, kemudian Arsh. Di mana Sidratul Muntaha itu adalah tempat di bawahnya Arsh. Nah, jadi udah tidak ada, itu paling tingginya surga ya, Jannatul Firdaus, begitu. Allah. Ya, silakan. Mungkin kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di masjid ya Ustadz. Ya, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mikrofon. Tadi sampaikan, diceritakan tentang Ubay bin Ka'ab. Orang suaranya nggak keluar. Oh, buat jamaah yang di Zoom. Kita nggak dapat ini. ya. Ya. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang disampaikan salamnya oleh Allah SWT. Boleh diceritakan lebih luas lagi tentang kehidupan Ubay bin Ka'ab ini, kecintaannya kepada Al-Quran, bagaimana itu keseharian beliau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waduh, ini berat ini. Saya disuruh cerita Ubay bin Ka'ab, nanti saya salah-salah. Enggak, saya enggak mau cerita. Yang jelas Ubay bin Ka'ab yang saya kenali itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai Al-Quran, guru dalam hal Al-Quran, rujukan dalam hal Al-Quran. Jadi kalau antum membaca Al-Quran, kalau sudah disebut ini bacaannya Ubay bin Ka'ab, udah. Seperti kita menyebut tafsir, kalau yang menafsirkannya siapa? Abdullah ibnu Abbas, sudah selesai. Karena para sahabat kan punya spesifikasinya masing-masing. Ada yang sangat pandai dalam hal misalnya perang, ada yang sangat pandai dalam hal Al-Quran, ada yang sangat pandai dalam hal misalnya indahnya bacaan dan sebagainya. Sampai Rasulullah SAW itu beliau terdiam saat berada di hadapan rumah, di sana ada Abdullah ibnu Mas'ud sedang membaca Al-Quran. Berhenti, beliau mendengarkan. Itu dari indahnya suara Abdullah ibnu Mas'ud, sehingga Abdullah ibnu Mas'ud begitu ngeh kalau Rasulullah mendengarkan. Beliau pun saat ditegur oleh kawan-kawannya, katanya tadi Rasulullah SAW terhenti untuk mendengarkan suaramu membaca Al-Quran. Katanya, kalau aku tahu akan aku buat lebih indah lagi. Ini istilahnya masing-masing ada spesialisasinya. Tapi kalau urusan bagaimana Ubay bin Ka'ab kesehariannya, terus terang kalau saya jawab, saya bicara tanpa ilmu. Saya belum mempelajari secara mendalam. Wallahu a'lam. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan kita semua di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi cinta yang paling tinggi itu cinta sampai takut kehilangan Ustadz. Mungkin berikan saran buat ana biar saya mungkin dan para jamaah ini sampai cinta takut kehilangan Allah Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pepatah mengatakan al-insanu ibnu hawaijihi. Al-insan, manusia itu ibnu, anak, hawaijihi. Hawaij itu jamak dari hajah. Haijah atau hajah. Kita biasa menyebut dalam bahasa Indonesia hajat. Hajat, lagi punya hajat.
ya kan? Artinya lagi punya kebutuhan, punya keperluan. Bahwa manusia itu anak dari kebutuhannya. Sehingga di saat kita memuliakan seseorang itu karena kita butuh kepada dia. Kapan kita menyepelekan orang? Di saat kita tidak membutuhkan orang itu. Itu manusia. Sehingga manusiawi banget kalau ada kawan kita yang sekarang ternyata tidak bersama kita. Kenapa? Yes, dia sudah butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada kita. Itu manusia, di mana manusia itu anak dari kebutuhannya. Sampai disebut anak, kenapa? Karena sangat ditentukan oleh kebutuhan. Nah, di sini kita lihat, kita berbicara tentang kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Orang yang sadar itu adalah orang yang mengerti kebutuhannya. Orang yang tidak sadar itu adalah orang yang tidak mengerti kebutuhannya. Orang gila, orang mabuk, orang pingsan, orang dalam keadaan epilepsi, dan seterusnya, termasuk orang tidur. Itu adalah orang yang tidak sadar. Kenapa? Dia lepas dari kebutuhannya. Hidup tanpa kebutuhan. Sehingga kita lihat sembarangan sekali itu orang gila dalam makan dan minum. Karena dia tidak mengerti kebutuhan dia yang sesungguhnya apa. Yang ada perut dia kerucuk-kerucuk, nalurinya bilang, makanlah kamu, makan. Sampah pun dimakannya. Karena dia tidak mengenali kebutuhan dia yang sesungguhnya apa. Nah, di sini kita lihat bahwa kesadaran itu adalah mengerti akan kebutuhan. Nah, manusia yang pandai itu manusia yang pandai membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Manusia yang on, blow on, bodoh, dungu itu manusia yang tidak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga dia habis-habisan jor-joran untuk memenuhi keinginannya. Habis waktu, habis uang, habis kesempatan, habis tenaga, habis semuanya untuk memuas-muaskan keinginan. Iya atau tidak? Keinginan itu tidak berbatas. Tapi kebutuhan itu berbatas. Dibatasi oleh apa? Oleh nilai-nilai. Ini kita butuhkan karena baik. Ini kita butuhkan karena benar. Ini kita butuhkan karena bermanfaat. Sehingga kita pun punya level untuk mengatakan ini penting, ini tidak penting, ini lebih penting. Dari mana nilai itu? Nilai penting, lebih penting, tidak penting, itu lahir dari nilai baik, benar, manfaat. Semakin baik sesuatu, semakin kita pentingkan. Semakin benar sesuatu, semakin meyakinkan, semakin kita pentingkan. Kemudian semakin bermanfaat sesuatu, maka semakin kita pentingkan. Jadi kita memberi cap label penting dari mana? Dari nilai yang kita berikan, yang dasarnya adalah tiga kalimat itu. BBM, baik, benar, manfaat. Karena itulah nilai yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidup ini. Nah, kita lihat contohnya, orang lagi puasa di siang hari. Orang kalau lagi puasa di siang hari, dia menghayalkan nanti maghrib, saya akan minum ini, minum ini, minum ini, minum ini. Nanti maghrib saya akan makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Ya atau tidak? Tapi begitu Allahu Akbar adzan, memang bisa itu diminum semuanya, dimakan semuanya? Kan nggak bisa.
Dia akan ambil yang penting-penting saja menurut dia, yang prioritas saja, iya kan? Nah itulah manusia. Antum ingin punya lapangan terbang nggak? Mau? Buat apa Ustaz? Lapangan terbang keren. Ya kalau nggak punya pesawatnya ya percuma. Ya, berarti ingin punya lapangan terbang, ingin punya pesawat terbang. Antum bayangkan perawatannya sangat mahal, sehingga nanti kita akan kalkulasinya itu tidak nyambung antara kita dengan apa yang kita inginkan itu. Kita akan bilang, aduh cukuplah pakai tiket aja dah. Kita beli tiket aja cukup. Kenapa harus punya lapangan terbang? Kenapa harus punya pesawat terbang? Maka di sini manusia mengukur kebutuhannya. Nah, dari sini kita lihat. Tadi saya sudah katakan bahwa cinta itu bisa atau tidak dipisahkan dari kebutuhan. Tidak bisa. Kita mencintai karena membutuhkan. Semakin membutuhkan kita semakin mencintai. Karena ini dasar yang membuat kita itu mencintai karena kita membutuhkan. Jadi bahwa energi cinta itu adalah kebutuhan. Yang bikin kita membara-bara, yang membuat kita itu menyala-nyala dalam cinta, itu besarnya apa? Besarnya kebutuhan kita. Nah, maka berikutnya, di saat seseorang itu sudah pandai membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, maka dia akan menjadi manusia yang efektif dan efisien. Manusia yang tidak efektif dan tidak efisien itu manusia yang tidak mengerti beda antara keinginan dan kebutuhan. Sehingga banyak waktu terbuang, banyak dana terbuang, banyak tenaga terbuang, banyak kesempatan terbuang dan sebagainya untuk sekedar keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas. Iya kan? Nah, dari sini manusia menjadi cerdas di saat dia punya tolok ukur yang jelas, mana kebutuhan dia, mana keinginan kita. Yani berikutnya, kebutuhan itu ada kaitannya dengan mengenali atau tidak mengenali. Di mana antum hari ini tidak membutuhkan makanan-makanan yang ada di negeri A, B, C, D karena antum tidak kenal. Iya atau tidak? Tapi antum sangat suka sekali kepada nasi uduk, kepada sate dan sebagainya karena itu antum kenali. Jadi ada hal-hal yang semestinya antum butuhkan tapi hari ini tidak antum butuhkan. Kenapa? Karena antum tidak mengenali. Nah, di sini pengenalan ini penting. Mengenali itulah tugasnya ilmu. Ilmu itulah yang membuat orang itu memiliki pengetahuan, memiliki pengenalan. Dia kenal ini, dia kenal itu, dia ini, dia tahu ini, tahu itu. Itu semua disebut dengan ilmu, disebut dengan pengetahuan. Semakin tahu, semakin mengerti, membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, di sini kita sudah mulai nyambung nih, bahwa kebutuhan itu diukur oleh tingkat kenalan kita kepada sesuatu, tingkat ilmu kita kepada sesuatu, sehingga naiklah kita. Kalau begitu kita harus menjadi manusia yang mendalam dalam mengenali sesuatu. Semakin mendalam seseorang dalam mengetahui kebutuhannya, semakin mengerti bagaimana membedakan, bagaimana memprioritaskan, sehingga nanti seseorang akan mengeluarkan kata wajar, logis, normal. Itu semua itu dasarnya adalah keinginan dan kebutuhan.
Ini sesuatu yang tidak normal, ini sesuatu yang tidak wajar di saat ternyata berlebih-lebihan. Ya ini tanah di wilayah sini dibeli orang dengan 100 juta per meter persegi. Saya bilang, gak wajar ini. Tidak wajar. Nah, di situ tidak wajar itu di saat seseorang menghargai lebih daripada keharusannya. Nanti ada lagi istilah tidak logis, tidak normal dan sebagainya. Itu kaitannya dengan keinginan dan kebutuhan. Nah, sehingga kita menjadi orang yang tahu mengendalikan diri kita dalam hal keinginan dan kebutuhan. Berikutnya, bagaimana sih caranya supaya kita sangat mencintai Allah? Maka mulailah dengan sangat kenal Allah, sangat tahu tentang Allah. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kenapa? Karena kita ini semakin tahu dunia, semakin tidak berselera. Kenapa ada orang yang begitu ambisi kepada dunia? Karena dia oon. Dia tertipu oleh dunia ini, sehingga sangat berambisi kepada dunia ini. Kalau seseorang itu habis, yakni mendapatkan uang 2.800 triliun, terus mati, ditaruh di mana uang itu? Iya, di mana habis itu? Apa dia bawa ke kuburan? Apa dia bawa ke alam akhirat? Apa dia bisa suap Allah dengan 2.800 triliun? Dan itu manusia oon. Di saat seseorang itu tidak mengerti, kenapa dia harus berambisi sebegitu ambisinya dengan mengorbankan segalanya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa orang yang kenal Allah akan mencintai Allah. Orang yang sangat kenal Allah sangat mencintai Allah. Maka tugas kita adalah mendalami hal-hal yang akan membuat kita itu semakin kenal Allah. Apa sih pelajarannya? Yang pertama adalah pelajaran tauhid. Kalau kita dalami pelajaran tauhid, itu kita akan semakin kenal Allah. Ilmu syariah secara umum itu membawa kita kenal Allah. Tapi secara khusus ilmu tauhid, ilmu akidah. Karena ilmu akidah itu betul-betul membawa kita fokus berbicara tentang Allah. Kemudian berikutnya setelah ilmu tauhid, kita kan butuh juga untuk dekat dengan Allah, dibantu oleh Allah. Maka Nabi Daud pun mengajari kita doa untuk membuat kita semakin cinta kepada Allah. Doanya bunyinya, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amali yuqarribuna ila hubbik. Saya pelankan. Allahumma, wahai Allah, urzuqna, beri rizki kami, hubbak, cintamu. Beri kami rizki berupa cintamu. Artinya kita bisa mencintai Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada siapapun yang engkau cintai. Kita minta diberi kekuatan, kemampuan, kemauan oleh Allah untuk bisa mencintai orang yang Allah cintai. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Dan yakni berikan kepada kami kemampuan
untuk mencintai setiap amalan yang mendekatkan kami kepada cinta kepadamu. Jadi minta kepada Allah, tolong ditunjuki saya amal-amal apa saja yang membuat saya itu semakin cinta kepada Allah. Kemudian kalau kita bertanya di antara amalan-amalan yang akan membuat kita itu semakin cinta kepada Allah, jawabnya salat tahajud. Salat tahajud itu adalah kesempatan kita berdua-duaan dengan Allah. Di saat kita pasrah banget kepada Allah, sehingga nangisnya kita itu nangis di hadapan Allah, curhatnya kita curhat kepada Allah, kita akan tahu bahwa inilah yang benar. Mengeluh itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Berkeluh kesah itu bukan kepada manusia. Nanti kita menyesal saat orang yang kita keluhi dan kita curhati itu benci kepada kita, kita akan diceritakan kemana-mana sebagai aib kita. Kan nyesel nanti kita. Nah kemudian di antara hal yang membuat kita itu semakin terbantu untuk mencintai Allah adalah rajin bersyukur. Rajin bersyukur. Nah, kita jangan bersandar kepada pengetahuan kita tentang nikmat. Tapi kita selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa semua ini kebaikan untuk kita. Apapun takdir Allah, itu adalah kebaikan untuk kita. Maka sujud syukur kita setiap saat. Banyak-banyak sujud syukur. Sehingga ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Katanya, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku bisa bersamamu di surga. Maka kata Rasulullah SAW, bantu aku dengan banyak bersujud. Bantu aku dengan banyak bersujud. Kenapa kok banyak bersujud? Karena posisi tertinggi di mata Allah di dunia ini adalah posisi sujud. Bukan posisi berdiri, bukan kita naik ke menara, bukan. Tapi di saat kita rendahkan kepala kita untuk Allah, itulah posisi paling tinggi menurut Allah dalam pandangan Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, yakni awal hadisnya saya lupa, di mana terjemahnya begini: sesungguhnya paling tingginya posisi seseorang di hadapan Allah itu wahuwa sajidun, di saat dia dalam keadaan sujud. Saya lagi lupa awal hadis ini, belum terbantu oleh awalnya. Jadi hadis ini sahih, di mana posisi paling tinggi dalam pandangan Allah itu di saat kita sujud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang ingin bersama beliau di surga, beliau katakan, bantu aku dengan banyak bersujud. Jadi kita ini jadi orang yang dikit-dikit sujud syukur, dikit-dikit sujud syukur. Jangan menunggu dapat kita merasa dapat nikmat, jangan. Kita berbaik sangka apapun pilihan Allah untuk kita itu pilihan terbaik untuk kita. Walaupun kita lihatnya terkesan jelek, nggak apa-apa, itu pilihan. Nanti kalau kita melihat, ya Allah saya ini punya penyakit kulit, ya itu pilihan terbaik. Tuh lihat yang Allah pilih kanker gimana tuh. Kita berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Cukup. Baiklah, kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.